wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashila Dia Zahran dengan NPM 2301 103 103 yang kuliah di jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syahkuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kasus penyimpangan yang terjadi pada salah satu badan usaha milik daerah. Nah, pada awal bulan April tahun 2020, sebuah perusahaan laporan mengejutkan datang dari Ketua Badan Pengawas Perusahaan milik Provinsi GXZ, yaitu Pelayaran Perusahaan Armada Daerah. Laporan tersebut mengungkap adanya sejumlah penyimpangan yang terjadi saat perusahaan dipimpin oleh Bapak Anto selaku direktur utamanya. Penyimpangan ini berdampak serius dan juga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Salah satu temuan utamanya adalah tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan MC sebesar Rp234.500.000 per tanggal 10 Juli 2019. Nah, padahal biaya docking kapal ini merupakan bagian dari biaya operasional yang telah dibiayai oleh subsidi angkutan pelayaran perintis yang telah dibayar oleh Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi ABC tersebut. Temuan ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pembayaran docking untuk kapal motor penumpang milik perusahaan tersebut. Nah, kasus ini tuh tidak berhenti sampai di situ aja karena karena ada ditemukan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh Bapak Budi selaku adik kandung dari Bapak Anto, direktur utamanya tersebut. Dalam kesehariannya, dia tuh selalu dalam kesehariannya sebagai pengawas kapal feri, Bapak Budi kerap meminta pengawas di KPM. Dalam kesehariannya sebagai pengawas kapal feri, Bapak Budi kerap meminta staf pengawas lapangan di KMP Tanjung YYY di Dermaga 55 untuk menyerahkan uang sebesar 500.000 setiap trip kapal. Nah, jika dikalikan 6 trip per harinya, maka jumlahnya itu mencapai 3 juta per hari. Setelah laporan penyimpangan ini, ada juga ditemukan dugaan adanya kebocoran pendapatan perusahaan, khususnya dari pembayaran KMP 11E pada tahun 2018 dan 2019. Diketahui bahwa perusahaan sebenarnya mendapatkan fee sebesar 10% dari nilai kontrak, namun dana tersebut tidak pernah masuk ke kas perusahaan, padahal seharusnya ini menjadi pendapatan resmi milik BUMD. Kemudian ditemukan memeriksa sejumlah dokumen penting yang ada di ruangan kerja direktur utama, satu persatu diperiksa dan dicatat dalam berita acara tahun 2020. Namun pada saat proses penggeledahan berlangsung, Bapak Anto ini tidak berada di kantor. Dari informasi yang diperoleh, beliau diketahui sedang berada di luar provinsi GXZ. Nah, kasus ini tuh menjadi perhatian publik karena menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan adanya penyalahgunaan wewenang di perusahaan daerah. Temuan ini diharapkan menjadi pelajaran penting bagi seluruh BUMD agar dapat menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aktivitas operasional. Nah, dalam kasus ini tuh ada beberapa indikasi ketidakwajaran yang cukup kuat nih, yang menunjukkan adanya potensi penyimpangan dan kerugian kas negara. Indikasi pertamanya adalah tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan MC sebesar Rp234.500.000 per tanggal 10 Juli 2019. Kejanggalan muncul karena biaya docking ini tuh seharusnya sudah dibayar melalui subsidi angkutan pelayaran perintis yang pembayarannya sudah dilakukan oleh Satuan Kerja Perhubungan Daerah Provinsi ABC. Artinya dana subsidi yang sudah dicairkan ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan hal ini menjadi tanda adanya penyalahgunaan dana operasional perusahaan. Nah, indikasi keduanya itu ada praktik pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh Bapak Budi, yang dia meminta setoran sebesar Rp500.000 untuk setiap trip kapal dari staf pengawas lapangan KMP Tanjung YYY di Dermaga 55. Yang kalau dikalikan itu 6 trip per harinya 3 juta setiap harinya, yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan dan etika dalam pengelolaan perusahaan daerah. Nah, indikasi yang terakhir ini ada kebocoran pendapatan usaha. Perusahaan seharusnya itu menerima fee sebesar 10% dari nilai kontrak untuk KMP 11E pada tahun 2018 dan 2019. Namun malah itu nggak masuk ke kas perusahaan. Padahal seharusnya itu menjadi bagian pendapatan resmi dari perusahaan. Kondisi ini tuh menunjukkan adanya manipulasi atau penggelapan terhadap sumber pendapatan yang sah.
Nah, di mana saja nih kecurangan itu bisa terjadi? Nah, kecurangan dalam kasus perusahaan pelayaran armada ini dapat terjadi di beberapa area utama yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan dan wewenang jabatannya. Nah, area pertamanya itu adalah penyalahgunaan aset atau asset misappropriation. Bentuk yang paling nyatanya itu adalah penggelapan dana subsidi. Dana subsidi yang seharusnya digunakan untuk membayar biaya docking kapal ternyata tidak disetorkan kepada dok perkapalan MC. Dana tersebut diduga dialihkan untuk kepentingan lain di luar tujuan yang telah ditetapkan, sehingga ini menimbulkan potensi kerugian bagi perusahaan dan maupun bagi negara. Selanjutnya itu ditemukan praktik skimming pendapatan, yaitu perusahaan tidak mendapat pendapatannya yang seharusnya didapatkan sebesar 10% untuk tahun 2018 dan 2019. Uang ini tidak tercatat di dalam kas perusahaan, yang berarti terjadi pencurian kas sebelum transaksi dimasukkan ke dalam pembukuan resmi. Kejadian ini tuh menunjukkan berarti adanya tuh lemah sistem pengawasan dan pengendalian internal terhadap penerimaan pendapatan. Nah, di area keduanya itu adanya korupsi. Yang pertama itu pemerasan, yaitu yang dilakukan oleh Bapak Budi selaku pengawas kapal yang memanfaatkan posisinya nih sebagai pengawas kapal itu untuk menagih orang sebesar Rp500.000 untuk setiap kali tripnya. Tindakan ini tuh tentunya ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga mencerminkan rendahnya integritas dalam organisasi perusahaan. Nah, yang kedua itu ada konflik kepentingan dan nepotisme. Nah, keterlibatan adik kandung dari direktur utama dalam praktik pungutan liar menjadi bukti adanya hubungan keluarga yang memengaruhi keputusan dan tindakan di perusahaan. Kondisi ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, membuka peluang bagi penyalahgunaan jabatan, dan memperbesar risiko terjadinya praktik koruptif lainnya. Sebagai seorang auditor atau penyidik, terdapat nih beberapa langkah untuk membuktikan kecurangan pada kasus ini. Langkah yang pertama itu yang berkaitan dengan tunggakan biaya docking, auditor perlu melakukan konfirmasi dan rekonsiliasi dengan pihak dok perkapalan MC. Ini berguna untuk memastikan bahwa benar terdapat tunggakan sebesar Rp234.500.000. Nah, selanjutnya itu melakukan penelusuran dokumen terkait pencairan dana subsidi dari sektor Perhubungan Darat Provinsi ABC untuk melacak apakah dana tersebut benar-benar masuk ke rekening perusahaan dan digunakan sesuai peruntukannya. Nah, auditor juga harus memeriksa bukti kas keluar serta rekening koran perusahaan untuk memastikan apakah pembayaran kepada dok perkapalan MC telah dilakukan atau justru belum direalisasikan. Nah, langkah kedua terkait pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh Bapak Budi. Dalam tahap ini, auditor itu perlu melakukan wawancara investigatif dengan staf pengawas lapangan KMP Tanjung Yeyeye sebagai korban untuk memperoleh keterangan langsung mengenai praktik pungutan tersebut. Lalu juga dilakukan analisis dokumen operasional seperti trip log atau catatan perjalanan kapal untuk memastikan jumlah trip harian dan konsistensinya dengan laporan pungutan yang terjadi. Selain itu, auditor dapat melakukan analisis keuangan terhadap pelaku. Melakukan analisis keuangan terhadap pelaku ini dengan menelaah rekeningnya, terus gaya hidupnya gimana, serta kepemilikan aset untuk mendeteksi adanya penerimaan dana yang tidak wajar atau dapat dijelaskan secara sah atau tidak dapat dijelaskan secara sah. Yang ketiga atau yang terakhir itu terkait kebocoran pendapatan. Auditor harus memeriksa kontrak KMP 11E untuk tahun 2018 dan 2019 secara mendetail agar memastikan adanya klausul yang menyebutkan pembayaran fee sebesar 10% bagi perusahaan. Setelah itu dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga apakah pembayaran, yaitu pihak yang mengontrak kapal, apakah pembayaran fee itu benar-benar telah dilakukan dan rekening mana dana tersebut ditransfer. Nah, selain itu, auditor juga perlu menganalisis rekening koran perusahaan selama tahun 2018 dan hingga 2019 untuk memastikan bahwa fee yang seharusnya diterima memang tidak pernah masuk ke kas perusahaan. Adapun kerugian yang diderita oleh BUMD atas terjadinya kasus penyimpangan ini, yang pertama itu ada kerugian finansial langsung, yaitu terdapat potensi penggelapan dana subsidi yang sebesar Rp234.500.000 itu yang seharusnya digunakan untuk membayar biaya docking kapal namun diduga dialihkan untuk kepentingan lainnya.
Nah, yang kedua itu kehilangan pendapatan dari fee kontrak sebesar 10% atas proyeknya dari tahun 2018 dan 2019. Dan nah, ini tuh seharusnya menjadi pemasukan resmi bagi BUMD. Namun, seperti yang terjadi itu tidak tercatat dalam kas perusahaan. Selain kerugian finansial, terdapat juga kerugian non-finansial. Yang pertama terjadi itu kerusakan reputasi perusahaan di mata publik dan pemerintah provinsi. Kepercayaan terhadap integritas manajemen dan efektivitas pengawasan BUMD menurun secara signifikan akibat adanya praktik pungutan liar dan penyimpangan dana. Selain itu, adanya muncul risiko hukum karena dok perkapalan MC berpotensi mengajukan gugatan atas tunggakan biaya docking yang belum dibayarkan. Nah, yang ketiga itu lingkungan kerja yang tidak kondusif. Praktik pungli di dalam lingkungan kerja menurunkan moral, kepercayaan, dan integritas karyawan terhadap pimpinan perusahaan. Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini antara lain adalah pertama yaitu Bapak Anto sendiri selaku Direktur Utama yang sebagai dia itu pemimpin atau pimpinan tertinggi perusahaan. Beliau ini memegang tanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan. Bapak Anto diduga terlibat langsung dalam kasus tunggakan biaya docking dan kebocoran pendapatan perusahaan. Nah, yang kedua itu Bapak Budi yang menjabat sebagai pengawas kapal. Ia bertanggung jawab atas praktik pungutan liar yang dilakukan terhadap staf pengawasan lapangan di KMP Tanjung YY. Nah, selain itu, selanjutnya, Badan Pengawas Perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan. Meskipun Ketua Badan Pengawas telah melaporkan kasus ini, efektivitas pengawasan secara keseluruhan itu perlu dipertanyakan karena penyimpangan telah terjadi sejak tahun 2018 sebelum akhirnya terungkap pada tahun 2020. Sebagai seorang auditor, memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengungkap dan memastikan kebenaran atas setiap penyimpangan yang terjadi pada perusahaan daerah pelayaran Armada GXZ. Peran auditor tidak hanya sekedar memeriksa angka, tetapi juga menjaga integritas, kejujuran, dan transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan daerah. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjaga profesionalisme dan skeptisisme profesional. Nah, sebagai seorang auditor tuh kita harus berpikir kritis, tidak mudah percaya, dan selalu berhati-hati, dan selalu menilai setiap buktinya itu dengan hati-hati. Dan juga objektif terhadap setiap bukti. Sikap skeptis ini menjadi kunci dalam mendeteksi adanya indikasi kecurangan. Nah, selanjutnya itu melakukan perancangan dan melaksanakan prosedur audit. Prosedur ini disusun untuk memastikan bahwa setiap indikasi penyimpangan dapat diuji dan dibuktikan secara sistematis melalui langkah-langkah audit dan investigasi yang sesuai dengan standar profesional. Selanjutnya, mengumpulkan bukti yang memadai dan juga pastinya relevan. Semua temuan harus didukung oleh bukti audit yang valid, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan, baik berupa dokumen, catatan transaksi, hasil wawancara, maupun konfirmasi dari pihak yang terkait. Selain itu juga harus berkomunikasi dengan pihak yang berwenang. Nah, temuan awal mengenai indikasi kecurangan harus disampaikan kepada manajemen senior dan badan pengawas sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola perusahaan. Langkah ini penting untuk memastikan tindak lanjut dan perbaikan segera dilakukan. Setelah seluruh proses auditnya selesai, maka menyusun dan menyampaikan laporan temuan secara objektif dan juga pastinya transparan. Laporan tersebut harus memuat bukti-bukti yang ditemukan, kesimpulan yang diambil, serta rekomendasi tindak lanjutnya. Karena kasus ini melibatkan BUMD dan potensi kerugian negara, laporan tersebut memungkinkan besar akan diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk proses lebih lanjut. Nah, yang terakhir itu harus menjaga kerahasiaan informasi. Semua data dan dokumen yang diperoleh selama proses audit hanya boleh digunakan untuk kepentingan audit itu sendiri dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak yang tidak berwenang. Kerangka berpikir dalam menganalisis kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan daerah pelayaran Armada ini dapat dijelaskan melalui teori fraud triangle.
Nah, teori ini pertama kali ditemukan oleh Donald Tracy yang mengatakan bahwa kecurangan terjadi karena adanya 3 faktor utama yang saling berhubungan, yaitu tekanan atau pressure, peluang atau opportunity, dan rasionalisasi. Nah, faktor pertamanya itu tekanan atau pressure, yaitu motivasi atau dorongan yang membuat seseorang melakukan kecurangan. Dalam kasus ini, tekanan dapat muncul dari keserakahan, keinginan untuk hidup yang mewah, atau bahkan masalah keuangan pribadi yang mungkin dialami oleh Bapak Anto ataupun Bapak Budi. Dorongan-dorongan tersebut membuat pelaku ini akhirnya mencari jalan pintas dengan memanfaatkan jabatan dan juga akses keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Nah, faktor kedua itu adalah peluang atau opportunity, yaitu adanya celah yang atau kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang memungkinkan kecurangan terjadi. Dalam kasus ini, peluang yaitu muncul karena lemahnya pengawasan terhadap pencairan dana subsidi dan penerimaan pendapatan kontrak. Selain itu, terjadi juga penyalahgunaan wewenang di mana Bapak Anto sebagai direktur utama dan Bapak Budi sebagai pengawas kapal memiliki posisi strategis yang memberi mereka peluang atau kesempatan untuk memanipulasi proses bisnis dan menekan bawahan tanpa terdeteksi. Kelemahan lainnya itu adalah kurangnya fungsi pengawasan dari badan pengawas karena praktik penyimpangan ini telah berlangsung sejak dari 2018, namun baru dilaporkan pada April 2020. Berarti kan ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan belum berjalan secara efektif. Nah, faktor yang terakhir itu adalah rasionalisasi ataupun rationalization yang proses pembenaran yang dilakukan oleh pelaku untuk meyakinkan diri bahwa tindakan itu nggak sepenuhnya kesalahan. Pelaku tuh mungkin menganggap bahwa tindakan mereka hanyalah bentuk kompensasi atas kerja keras yang tidak dihargai atau sekadar pinjaman sementara dari perusahaan. Pikiran-pikiran kayak semua orang juga melakukannya, atau saya cuma ambilnya tuh dikit nanti juga dikembaliin, sering digunakan untuk menutupi rasa bersalah dan menormalisasi tindakan kecurigaan. Nah, dari kasus yang telah kita bahas ini dapat disimpulkan bahwa praktik kecurangan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan, tapi juga berdampak pada reputasi, kepercayaan publik, dan moral karyawan. Kasus yang terjadi di BUMD ini menjadi pelajaran penting bahwa integritas, transparansi, dan pengawasan yang efektif itu kunci utama dalam menjaga akuntabilitas sebuah entitas publik. Sebagai auditor, penting untuk selalu menjunjung tinggi profesionalisme, skeptisme, serta tanggung jawab etis, agar setiap penyimpangan dapat diungkap secara objektif dan akurat. Selain itu, penerapan sistem pengendalian internal yang kuat, serta pembinaan karakter dan budaya anti-fraud di seluruh level organisasi ini harus diperketat. Baik, itu dia tadi hasil presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.